warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 IIS 2 MA Al-Azhar Majalaya. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran sosiologi, yaitu mempresentasikan salah satu konflik internasional. Konflik yang akan kami presentasikan yaitu konflik antara Arab dan Iran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 5. Nama saya Tasya Ainur Khofifah, terus ada Lina Suciani, ada Delawanti Regina, dan juga ada Siti Nurhayati. Sebelum kita mengenal lebih jauh konflik antara Arab dan Iran, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konflik internasional itu sendiri. Konflik internasional ialah pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan. Nah, setelah kita mengetahui arti dari konflik internasional, kita lanjut aja ke pembahasan yang intinya, yaitu mengenai konflik antara Arab dan Iran. Kembali lagi bersama saya Tasya Ainur Khofifah. Di sini saya akan menjelaskan bentuk dari konflik antara Arab dan Iran. Secara umum, konflik antara Arab dan Iran termasuk ke dalam bentuk konflik internasional, yaitu pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan. Terus, jika berdasarkan sifat, konflik ini termasuk ke dalam bentuk konflik konstruktif, yaitu konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Terus, jika berdasarkan posisi pelaku, konflik ini termasuk ke dalam bentuk konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama. Terus, jika berdasarkan sifat pelaku, konflik ini termasuk ke dalam bentuk konflik terbuka, yaitu konflik yang diketahui oleh semua pihak. Itulah bentuk dari konflik antara Arab dan Iran. Penyebab konflik Arab dan Iran: 1. Adanya persaingan ketat untuk mendapatkan dominasi pengaruh kepercayaan di wilayah Timur Tengah. Jadi, karena Iran telah mampu menyaingi kekuatan Arab Saudi dalam bidang kemiliteran dan keamanan dan keseimbangan keamanan kawasan. 2. Perpecahan sekte agama. Jadi, Iran sebagai Islam Syiah dan Arab sebagai Islam Sunni. 3. Saling tuduh-menuduh dalam membackup kelompok terorisme. 4. Arab Saudi terlibat perang langsung di Yaman. Perang itu diadakan pada bulan Maret 2015. Dan saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Arab-Iran. Pihak-pihaknya ada beberapa blok, yaitu ada 3 blok. Yang pertama ada blok Sunni, yaitu Islam yang mengambil pemahaman Sunni. Dan pihak-pihaknya terdiri dari negara Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Bahrain. Dan blok kedua ada blok Syiah, yaitu Islam yang mengambil pemahaman Syiah. Dan pihak-pihaknya terdiri dari negara Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon. Dan blok ketiga ada blok netral, yaitu blok yang tidak mendukung blok Sunni maupun blok Syiah, atau disebut juga dengan objek perbuatan pengaruh. Dan pihak-pihaknya terdiri dari negara Yaman, Pakistan, Libya, dan Oman. Dan itulah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Arab-Iran. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dan dampak konflik Arab-Iran. 1. Perpecahan antara negara dan umat Islam. 2. Pasokan minyak yang akan terganggu. 3. Harga minyak akan sangat naik dari harga yang biasa dibayangkan. 3. Membahayakan stabilitas dan keamanan kawasan. 5. Menguntungkan pihak dari luar Timur Tengah untuk mencegah bersatunya negara-negara Jazirah Arab. Untuk
menyerang musuh nyatanya yaitu Israel, Amerika, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui bentuk, penyebab, terus pihak yang terlibat dalam konflik, terus dampak dari konflik antara Arab dan Iran, selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian untuk konflik antara Arab dan Iran tersebut. Dan penyelesaian tersebut akan dikemukakan oleh pendapat masing-masing. Menurut saya, cara untuk menyelesaikan konflik antara Arab dan Iran yaitu dengan membangun hubungan diplomatik kembali antara Arab dan Iran. Karena dengan terjalinnya hubungan diplomatik antara Arab dan Iran, kedua negara tersebut bisa lebih dekat dan bisa menyelesaikan konflik tersebut secara kekeluargaan. Menurut pendapat saya tentang konflik ini, Iran, Arab dengan menghentikan perluasan pengaruh mereka sendiri karena banyak menyebabkan persaingan strategis yang memanas. Karena Iran banyak memenangkan segala hal, memenangkan persaingan regional. Arab Saudi pun berusaha mati-matian menahan pengaruh Iran itu. Pengaruh persaingan itu disebabkan oleh perpecahan peta Timur Tengah yang diperluas ke Irak, menimbulkan perpecahan golongan Islam, yaitu Irak adalah Islam Syiah dan Arab adalah Islam Sunni. Menurut pendapat saya, cara mengatasi konflik Arab-Iran itu yaitu dengan cara bekerja sama dan juga toleransi, agar bisa menghentikan pertentangan antara pihak Arab-Iran atau pihak Sunni dan Syiah, yaitu kedua pihak harus saling toleransi atau saling menghargai atas perbedaan pemahaman terhadap keduanya, termasuk juga pemahaman tentang ideologi. Karena walaupun berbeda pemahaman, tetapi Syiah dan Sunni itu tetap satu, yaitu Islam. Jadi oleh karena itu kedua pihak harus saling menghargai agar tidak terjadi pertentangan di antara keduanya. Dan juga kedua pihak harus saling bekerja sama, yaitu bekerja sama dalam hal menyebarkan ajaran Islam. Menurut pendapat saya, memerlukan terobosan baru untuk mengambil langkah-langkah besar agar Timur Tengah tidak terjerembab dalam konflik perang. Karena perang tersebut akan merugikan kedua belah pihak, yaitu Arab Saudi yang harus mengeluarkan anggaran besar untuk membeli persenjataan kepada Amerika Serikat, dan Iran akan terbebani dengan anggaran perang yang tergelontorkan lumayan besar untuk membantu Bashar al-Assad di Suriah, Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, dan Houthi di Yaman. Itulah pembahasan mengenai konflik antara Arab dan Iran. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap proses pembelajaran. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.